Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, nama saya Muhammad Farudin Yusuf. Saya dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. NPI saya 14614044926. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya. Pertama, Ali Mustaqim, NPI 1461404882. Kedua, Muhammad Faroni, NPI 1461404883. Ketiga, Cinsa Rizky Afrizar, NPI 14614044907. Keempat, Muhammad Farudin Yusuf 14614044926, ya tak lain adalah saya sendiri. Dan kelima, Edwin Mandala Putra, NPI 14614044964. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang program yang kita buat, yaitu mengenai program sistem informasi kemaritiman tentang wisata bahari yang ada di Pulau Jawa dan di Pulau Bali. Kita kembali ke home. Nah, di dalam program ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi evaluasi akhir semester pada mata kuliah struktur data dan untuk memberikan informasi mengenai wisata bahari yang ada di Pulau Jawa dan di Bali kepada user. Untuk mengetahui informasi mengenai wisata bahari yang ada di Pulau Jawa dan di Bali, kita bisa mengetikkan kata atau nama pada kolom search. Kita coba dengan mengetikkan nama Kuta. Setelah itu kita tekan tombol cari. Nah, pada form list pencarian wisata terdapat dua wisata yang kita temukan dengan keyword Kuta. Pertama Kuta dan yang kedua New Kuta Green Park. Untuk melihat detail dari wisata bahari tersebut, kita bisa mengetik tombol see more. Nah, di dalam form ini menjelaskan tentang detail dari informasi wisata bahari yang kita cari tersebut. Di atas ini merupakan nama dari wisata bahari, yang di bawahnya ini merupakan gambar dari wisata bahari tersebut. Ini merupakan letak atau lokasi dari wisata bahari tersebut, dan ini merupakan deskripsi dari wisata bahari yang kita cari tersebut. Untuk kembali ke menu utama, kita bisa menekan tombol home. Untuk melanjutkan ke wisata bahari selanjutnya, kita menekan tombol next. Dan untuk kembali ke wisata bahari sebelumnya, kita menekan tombol back. Nah, di sini kita bisa mengekspor deskripsi dari wisata bahari yang telah kita cari tersebut ke dalam PDF. Dan ini merupakan keunggulan dari program yang kita buat. Kita bisa menekan tombol print. Nah, di sini terdapat pemberitahuan data sudah disimpan ke PDF. Kita klik OK. Nah, untuk melihat file dari dokumen yang telah kita buat tadi, kita masuk ke program tadi. Nah, ini dengan nama wisata.pdf. Kita buka. Nah, ini merupakan deskripsi dari wisata bahari yang tadi kita search dan lalu kita tekan tombol print. Kita tutup. Kita kembali ke program. Kita kembali lagi ke menu utama. Nah, di samping memberikan informasi tentang wisata bahari yang ada di Pulau Jawa dan di Bali, di dalam program ini juga terdapat kuis yang digunakan untuk mengasah pengetahuan pengguna mengenai wisata bahari yang ada di Pulau Jawa dan di Bali. Kita tekan tombol kuis. Nah, di sini kita diberikan soal, di mana letak pantai berikut ini. Kita jawab secara acak. Kita tekan tombol next untuk melanjutkan soal. Kita acak lagi. Nah, apabila dalam soal ini kita tidak menjawab, lalu kita menekan tombol next, akan ada pemberitahuan harus diisi dahulu, yang artinya kita harus diwajibkan mengisi dahulu jawaban pada soal tersebut sehingga kita bisa melanjutkan ke soal berikutnya.
Kita tekan tombol next lagi secara acak. Nah, setelah 10 soal berhasil kita jawab, kita akan diberikan pemberitahuan tentang hasil dari jawaban yang kita jawab tadi, apakah benar atau salah. Nah, di sini terdapat pemberitahuan, data yang benar adalah 2. Berarti dari 10 soal yang kita jawab tadi, jawaban yang benar dari kita jawab tadi cuma 2. Yang artinya kita hanya menjawab menjawab dengan benar 2 pertanyaan dari soal berikut. Kita tekan tombol OK. Kita kembali lagi ke home. Nah, di sini apabila kita bingung untuk menginputkan kata atau nama dari wisata bahari yang kita cari, kita bisa menekan langsung list wisata untuk mengetahui wisata apa saja yang ada di Pulau Jawa dan di Bali. Kita tekan tombol next untuk mencari detail. Untuk back, untuk kembali, tekan home lagi, kembali ke menu utama. Nah, di dalam aplikasi ini terdapat juga buku tamu. Di sini kita bisa memberikan komentar tentang program yang telah kita buat ini. Untuk memberikan komentar baru, kita bisa menekan tombol new. Nah, di sini pada kolom nama kita inputkan nama. Pada kolom email kita inputkan email yang kita pakai. Pada kolom komentar kita ketikkan. Setelah itu kita tekan tombol save. Nah, untuk melihatnya kita bisa menekan tombol next untuk melihat siapa saja yang sudah memberikan komentar pada program ini. Nah, ini merupakan inputan kita tadi. Nah, kita kembali lagi ke tombol home. Nah, sekian aplikasi dari wisata bahari di Pulau Jawa dan di Bali yang telah kita buat. Apabila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faroni. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi mencari dalam aplikasi ini. Fungsi mencari ini salah satu kelebihan dari aplikasi yang kami buat. Untuk menggunakannya kita bisa mengisikan nama pantai atau pelabuhan yang kita ingin cari di dalam text box ini. Misal kita ingin mencari pantai Bolu-Bolu, kita tinggal ngetik Bolu, kemudian diklik tombol cari. Otomatis sistem akan mencari pantai Bolu-Bolu, kemudian untuk melihat detailnya bisa diklik tombol see more. Oke. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat fungsi tersebut. Pertama kita lihat di dalam main dulu. Di dalam main, ketika user mengklik tombol cari, di situ akan menjalankan class list yang dikirim text search, artinya apa yang diketik pemakai akan dikirimkan ke class list melalui konstruktornya. Di dalam list terdapat konstruktor, antara lain ini konstruktornya, dia akan menampung string data dari main, string yang akan dicari. Kemudian di dalam konstruktor ini akan menjalankan beberapa metode. Yang pertama isi data. Isi data ini sesuai dengan yang ada di detail. Dia mengisi data pantai, semua pantai yang ada di dalam detail. Selanjutnya ada init komponen untuk membuat grafik dari kelas ini. Kemudian JP1 sampai JP6.setVisibleFalse itu untuk menghilangkan panel supaya berstatus false, artinya tidak kelihatan. Kemudian salah satu metode yang paling penting di sini ada setlist sama search. Search ini untuk mencari data yang dicari, string yang dicari ke dalam link list. Nah, ini metode dari search. Nah, di sini dia akan mencari di tiap-tiap link list, di tiap-tiap record link list,
Kalau ada string yang sesuai dengan string yang dicari, string ini string linked list, ini string yang dicari. Kalau ada yang sesuai, nanti indeks linked list tersebut akan dimasukkan di dalam array, nantinya akan ditampilkan di set list. Set list ini ada 6 tampilan. Jadi maksimal kalau misalnya ada data yang sama dengan yang kita cari, misal pantai sendiri ada kurang lebih 20 ke atas. Jadi yang akan ditampilkan 6 pantai berurutan indeks dari 0 sampai 5. Seperti itu. Untuk logiknya dari method search, di sini dia akan mengambil nama dari linked list, kemudian dijadikan lowercase, huruf kecil semua, kemudian dicari dengan index of berdasarkan s ini string yang dicari yang sudah dijadikan lowercase, artinya huruf kecil semua. Jika terdapat string yang dicari, index of akan menghasilkan nilai 0 sampai panjang dari string tersebut. Kalau tidak ada, dia akan menghasilkan min 1. Seperti itu. Kemudian di set list ini dia akan mengset panel, label sama label nama di dalam grafiknya. Jadi secara logik seperti ini, jika indeksnya tidak sama dengan min 1, artinya min 1 jika tidak ada. Dalam arti jika ada, maka A sama dengan main linked list get index 0. Di dalam array index itu dicari indeks yang pertamanya apa, kemudian dia akan membuat gambarnya, kemudian jpanelnya kemudian di set true, kemudian teksnya juga diisi, sehingga kalau misalnya terdapat 3 data yang sama, hanya 3 jpanel yang akan diaktifkan. Seperti itu. Oke, kita coba untuk mencari data. Semisal kita mencari semua pantai yang ada huruf B-nya. Kita tinggal ketik huruf B, kemudian cari. Di sini akan tampil pantai Sendang Biru termasuk ada huruf B-nya, pantai Banyu Anjlok, Banyu juga, Bolu juga terdapat. Kemudian Balai Kambang, Pelabuhan Tanjung Perak, B-nya juga terdapat, Pelabuhan Ketapang, B-nya juga terdapat. Demikian penjelasan untuk fungsi search pada aplikasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edwin Mandala Putra. Saya di sini akan menjelaskan tentang detail. Di detail ini kita menggunakan linked list yang dinamai dengan wisata. Ini ditampilkan dan isinya di sini. Kita mengisinya dengan data sehingga tampilkan seperti ini. Kita lihat di sini. Contohnya kita ketik pantai. Kita cari, kita lihat salah satu. Nah, ini adalah detail dari Pantai Goa Cina. Di sini kita memberikan tambahan fungsi berupa print, yaitu mencetak informasi yang ada di sini ke dalam bentuk PDF. Kita coba salah satu data ini, Pantai Goa Cina, kita print. Data sudah disimpan ke PDF. Kita klik OK. Outputnya berada di sini. Tugas namanya adalah wisata. Kita coba lihat Pantai Goa Cina. Kita samakan dengan yang tadi. Ya, datanya sama. Kita coba untuk yang lain. Next, coba kita print Pantai Bolu. Kita print. Ya, data sudah kesimpan. Kita cek lagi ke foldernya.
lihat ukurannya sudah berubah. Kita buka. Ya, Pantai Bolu-Bolu. Bentar. Di print ini saya menggunakan library iText PDF. Ini import iText PDF dan mengisikannya ke dalam fungsi print. Ini kita membuat dokumen baru dengan ukuran backside A4. Kita mengambil image, dokumen open. Ini untuk memulai membuat PDF. Dokumen add digunakan untuk menambah paragraf, menambah baris, menambah gambar sesuai fungsinya. New paragraph get nama, ini adalah mengambil nama dari wisata tadi. Sementara chunk.newline ini untuk memberikan enter. Sementara image ini untuk mengambil image dari sini. Get instance image. Dan dokumen close untuk menutup serta menyimpan ke dalam PDF-nya tadi. Ya, di desain, klik. Ini saya memanggil printnya di sini, sehingga ketika diklik print dia akan menjalankan source yang di bawah tadi. Print ini membuat tampilan sebagai berikut sesuai dengan urutannya. Mungkin itu cukup. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mustaqim dengan NPI 14614048882. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuis yang ada pada program kami, yaitu wisata bahari. Pertama saya coba run dulu kuisnya. Nah, tandanya seperti ini. Setelah itu kita masuk ke kuis. Nah, di sini kita masuk ke kuis.java. Nah, ini kita buat package namanya tugas. Dan ini kita import link listnya sama Java Swing, image icon, dan G-option bin. Nah, setelah itu kuisnya kita masukkan kelas dan kita publikan, dan dia extend pada JFrame. Nah, setelah itu kita gunakan link list, soal, main link list, dan new link list. Nah, di sini fungsinya adalah untuk kita menambahkan soal, dan soal itu agar bisa dibaca oleh program menggunakan link list. Nah, di sini kita tambahkan integer yang benar sama dengan 0, integer indeks sama dengan 0, dan fungsinya untuk membaca indeks. Dan indeks di sini mulai dari 0. Dan kita gunakan parent, dan fungsinya parent di sini agar data bisa terbaca. Nah, setelah itu kita gunakan mainnya kuis, dan di sini kita tambahkan image komponen, image icon untuk menambahkan setiap image pada soal per masing-masing soal. Nah, setelah itu kita tambahkan resource-nya. Di sini digunakan bg8.jpg. Ya, tempatnya di sini. Nah, ini bisa disimpan di source image. Nah, di sini background set icon image. Nah, ini ada juga isi kata init radio button dan tampil. Nah, setelah itu kita masukkan private void jbutton election perform. Nah, ini kita gunakan if untuk mengkoreksi. Jadi setelah kita inputkan soal, nah kita koreksi, ada menu koreksi. Nah,
ini nanti akan seperti ini tampilannya. Kita coba terlebih dahulu. Nah, ketika program ini langsung kita next tanpa dijawab, dia akan muncul message harus diisi dahulu. Nah, jadi kita coba isi dahulu. Nah, ini kita next. Nah, maka akan lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, if-nya di sini adalah koreksi min 1. Nah, ini ada keterangan show message harus diisi dahulu. Else-nya index. Index di sini fungsinya untuk lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini jika ada if lagi, dia akan menampilkan hasil. Selanjutnya dia akan menampilkan fungsi tampil. Nah, setelah itu untuk menginputkan soal ini masuk pada kuis Java. Nah, di sini kita masukkan saja soalnya, misalkan nomor 1 kita gunakan tanda petik untuk menilai soalnya, dan ini adalah image untuk menampilkan soalnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita gunakan jawaban. Nah, kita kan tadi kan kita memakai indeks. Nah, ini jawaban yang benar adalah indeks kedua dengan jawaban true. Nah, seperti itu. Ini masuk pada fungsi isi data. Nah, untuk membuat sebuah button atau label pada tampilan soal, nah di sini ditambahkan JButton, JLabel. Dan ini sifatnya adalah private untuk variabel, dideklarasikan variabelnya. Nah, setelah itu kita gunakan soal A sama dengan main_list.getIndex. Nah, ini jsoal titik setText A pertanyaan, itu fungsinya untuk mensinkronkan antara soal dan jawaban. Nah, ini ada set visible true image icon image new. Nah, seperti itu. Nah, di sini misalkan ada gambar visible false, berarti di situ muncul jawaban salah. Nah, ini ada pilihan jawabannya A, B, C atau D, clear selection. Nah, di button grup 1 clear selection ini fungsinya ketika kita pilih jawaban yang C misalkan seperti ini, kita next, pada soal ketiga jawabannya akan kosong, yaitu menggunakan clear selection. Nah, itu. Dan kita juga menggunakan radio button. Yang di sini ada 4 radio button. Nah, ini kita gunakan pada koreksi, kita pakai init koreksi. Nah, ini kunci jawaban A, get kunci pilihan min 1. Nah, setelah itu jika radio button 1 is selected pilihan 1, ini kita gunakan untuk memilih indeksnya. Nah, kita gunakan 1, 2, 0, 1, 2, 3. Nah, yang kelima ini adalah kuncinya. Misalkan benar, dia akan memilih jawaban yang benar. Nah, setelah itu kembali return pilihan, kembali pada soal. Nah, ini kita masuk pada soal.java. Nah, di sini kita deklarasikan kelas soal. Kita gunakan string pertanyaan, gambar, jawaban A, B, C, D. Setelah itu kunci dan gambarnya. Nah, fungsi soal.java ini sebetulnya hanya untuk prosesnya saja. Nah, ini ada publik soal, pertanyaan, jawaban A, B, C, D. Nah, ini di pertanyaan dia masuk memproses pertanyaan, di gambar memproses gambar, sampai seterusnya. Ya, ini return pertanyaan, dia akan kembali pertanyaan, dan ini gambar akan kembali pada gambar. Nah, kita coba seperti ini, coba next, ini next saja langsung, kita next saja. Nah, ini kalau ini nggak harus diisi dahulu, next, next. Nah,
Ini ketika terakhir kali kita mengklik pada soal 10, kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, nilainya di sini adalah data yang benar sama dengan 1. Di sini masuk pada proses di quiz.java. Kita perhatikan pada hasil, ini memakai JOption print. So message-nya jika data yang benar, ini masuk pada proses yang benar. Jadi diproses pada jawaban yang benar tadi, masuk pada isi data tadi, sehingga jawaban tersebut bisa diproses. Ya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinsa Rizky Afrizar, nomor NPI 1461404907. Di sini saya telah membuat program dengan kelompok saya, yaitu aplikasi tentang wisata bahari yang mengetahui Pulau Jawa dan Pulau Bali. Nah, di sini saya kebagian dari untuk menjelaskan file buku tamu. Ya, mari kita membuka NetBeans untuk pertama kali. Nah, di sini ini adalah tampilan Gframe buku tamu, yaitu terdapat Gframe, label nama, email, dan komentar. Nah, di sini terdapat dari teks nama, email, dan komentar. Nah, di sini teks tersebut berfungsi untuk mengisi dan mengetik data. Nah, di dalam Gframe tersebut terdapat button-button yang telah ada, yaitu button back, button next, dan button save, dan button new, dan home. Nah, ini adalah tampilan untuk desain file buku tamu yang ada. Kemudian untuk source, ya, terdapat paket tugas, yaitu banyak berbagai import Java IO file input stream dan Java IO file not found action dan import lainnya. Nah, di sini terdapat public class from tamu extend Java swing Gframe, yaitu mengindekskan Gframe sama dengan 0 pada background Gframe. Nah, private collection extend tamu. Kemudian public from tamu. Ya, yang ini yaitu untuk mendeklarasikan from tamu yang ada, yaitu dengan init component lewat group data, image icon, image sama dengan new. Nah, di sini image yaitu membuat file baru yang ada. Nah, dengan deklarasi parent sama dengan saya. Kemudian void load group data, yaitu untuk melihat data yang telah ada pada buku tamu. Ya, di sini file input stream, file in sama dengan new file input stream, yaitu membuka data yang telah ada atau melihat data yang telah diisi dahulu kala. Bisa kita lihat dengan file input stream. Dan objek input stream in sama dengan new object input stream, yaitu melihat objek-objek yang telah ada. Di sini telah ada mailing list clear dan mailing list at all temporary. Nah, jika kalau kita mengisi data mulai nama, email, dan komentar sudah terisi, jika benar maka data sukses tersimpan. Nah, dia akan masuk ke lewat data sukses tampil. Dan dia akan masuk ke set data yang ada. Ini.
Kemudian pada desain kita lihat untuk button back. Nah, di sini private void jbutton 2 action performed index main if index kurang dari 0, index sama dengan link list dot says min 1. Di sini akan kembali ke data yang sebelumnya, melihat data sebelumnya. Nah, kemudian pada desain pada button next terdapat private void button jbutton 1 action performed index plus plus if index lebih dari sama dengan mailing list dot says index sama dengan 0, yaitu untuk melihat next atau melanjutkan data, melihat data dari sebelumnya. Kemudian kembali ke desain, save. Kita klik button tersebut, yaitu terdapat string nama, email, komentar, yaitu jika kalau data telah terisi, maka kita akan klik save, yaitu untuk menyimpan data yang telah kita ketik dan tersimpan ke save data. Set data maksud saya. Kemudian kembali ke desain. Kita klik button new, yaitu terdapat teks nama, teks email, dan teks komentar. Nah, di sini yaitu untuk membuat baru buku tamu, yaitu jika tamu baru bisa mengisi buku tamu dan menyimpannya. Kemudian kembali ke desain. Home. Kita klik home pada button, yaitu dispose this.dispose, yaitu jika kalau data sudah terisi dan benar dan sudah nge-save, kita akan klik button home, yaitu akan kembali ke menu awal tampilan pada program kami. Nah, kemudian di sini terdapat privat yang ada, yaitu jbutton 1, jlabel, j scroll panel, dan j email dan teks email, teks komentar, dan teks nama. Kemudian private void set data, yaitu data-data akan tersimpan di sini semua, yaitu tamu A sama dengan mailing list .get index, yaitu data yang telah kita buat dan kita simpan akan tersimpan di set data untuk semuanya. Nah, kemudian saya akan melihatkan tampilan untuk from tamu tersebut. Kita running. Oke. Nah, di sini inilah tampilan pertama untuk program kami Wisata Bahari. Nah, jika untuk membuat buku tamu, maka kita klik buku tamu. Nah, ini tampilan buku tamu yang ada. Jika kalau ingin membuat buku tamu baru, maka kita akan tekan new. Mari kita isi dengan nama sembarang lah. Nama Sinta. Sebentar. Sinta. Email sinta.78@gmail.com. Komentar bagus sekali. Nah, setelah kita mengisi data, kemudian kita nge-save dengan mengeklik button save. Oke. Nah, setelah itu data akan tersimpan pada set data. Nah, mari kita lihat apakah data tersebut sudah tersimpan. Maka kita melihat
next, next, hingga ketemu. Nah, data telah tersimpan pada set data pada buku tamu. Nah, kemudian jika kalau sudah kembali ke home. Nah, ya, sampai sekian presentasi saya untuk menjelaskan tentang buku tamu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.